bersaksi. Kita tujukan pujian ini kepada
pujian yang sangat indah di anak-anak sekolah ini. Dia intinya punya keberanian dan tidak takut dalam menghadapi segala apapun tantangan. Meskipun kita sering kadang menghadapi itu kita sering lemah, tetapi di saat kita lemah itu kekuatan Tuhan begitu sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kalaupun kita mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin lekat hidup kita kepada Tuhan. Dia Sang Pencipta, Sang Cahaya itu yang mampu menyinari dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kita terus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi kita belajar untuk bisa percaya, taat, dan tidak takut dalam setiap menghadapi apapun. Karena firman Allah dan Roh itu ada di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan persembahan bahwaku bersamamu.
Jika kami umat-Mu ada di tempat ini, bersama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Engkau yang layak kami tinggikan, kami puji, kami muliakan. Kekuatan kuasa-Mu sempurna, melampaui segala yang ada, yang Kau ciptakan. Oleh karena kebenaran-Mu, Kau membawa hidup kami kepada jalan kemenangan dan terus merebut kemenangan di saat-saat kami harus menjalani proses kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa, layakkan hingga pagi ini kita bersama-sama memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Nya yang terus Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hadir menjadi manusia dalam kondisi yang lemah, sebagaimana manusia seutuhnya, lahir dalam ketidakberdayaan sebagai bayi, dalam pertumbuhannya merasakan betapa proses kehidupan manusia sedemikian tidak mudah. Tetapi kita perlu tahu bahwa Dia hadir ke dunia memberikan satu kepastian bahwa barang siapa menerima Dia, yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Setiap pribadi, setiap umat manusia yang menerima kehadirannya mendapat kepastian selamat, baik di bumi maupun pada kehidupan yang kekal. Ini yang perlu kita pahami, sehingga kita tidak perlu menjadi ragu lagi menjadi pengikutnya Tuhan Yesus. Amin. Tidak cukup sampai di situ. Kemuliaan yang Tuhan sediakan atas kita, setiap orang yang menerimanya, itu terlampau luar biasa. Sebab itu kita akan baca kembali kitab Wahyu pasal pertama. Kita baca kitab Wahyu pasal pertama. Ayat 17 sampai 20. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat." Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ya. Kita harus memahami, kita harus semakin mengerti ketika kita menerima kehadirannya sebagai firman. Yohanes Rasul di Pulau Patmos menerima kehadirannya dalam pewahyuan itu, datang dalam kemuliaan, di mana firman itu
ditangkap, dilihat, diterima oleh Yohanes Rasul, dan harus dituliskan dan harus diteruskan kepada ketujuh jemaat, baik yang terjadi saat itu maupun yang akan terjadi kemudian. Yohanes Rasul menerima pesan itu untuk hidupnya dan untuk generasi yang akan datang. Sekarang kita menerima firman yang waktu itu, pewahyuan yang diterima Yohanes Rasul dalam bentuk nubuat, sekarang kita menerima untuk kita menjadi pelaksana dari firman nubuat itu. Yang awal dan yang akhir, dia adalah Alfa dan Omega itu. Ketika Yohanes Rasul menerima pewahyuan itu, dia tersungkur, dia menundukkan diri di hadapannya. Begitu mulianya, begitu dahsyatnya, begitu sempurnanya firman itu. Sehingga Yohanes Rasul sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba Tuhan, dia tidak mungkin mampu bertahan, bertatap muka dengan sang Alfa dan Omega. Kita sekarang yang hidup di akhir zaman, kita menerima kenyataan firman nubuat ini tidak sebatas kepada wacana, sebatas apa yang tertulis, bisa dibaca, bisa dilihat tulisan itu, tidak cukup berhenti sampai di situ. Tetapi kita harus mengerti, kita harus paham bahwa di akhir zaman ini firman ini dinyatakan, firman ini menjadi kenyataan. Bagaimana ketika firman itu menjadi nyata di tengah-tengah zaman ini? Pertama, kita tersungkur. Kita harus semakin menundukkan diri di hadapan sang firman itu. Ketika kita menerima firman hanya sebatas biasa-biasa saja sebagai orang dengan label KTP Kristen, tetapi kita sebatas hanya mendengar, sebatas wacana. Ketika bicara kegerakan, ketika bicara kegiatan, ketika bicara ketujuh bintang, maka berhenti sampai kepada bacaan. Tidak pernah berpikir, tidak pernah bertindak bagaimana ketujuh bintang itu, bagaimana tujuh kaki dian itu harus hidup. Kalau hidup kita hanya biasa-biasa saja seperti kebanyakan orang yang ada di bumi ini, maka saudara bukan bintang itu. Maka saudara bukan kaki dian yang suatu saat nanti ketika pintu terbuka, kaki dian itu masuk dengan sepenuhnya reserve ada di dalam. Sementara kaki dian yang tidak punya reserve ditolak dalam pesta itu. Sementara ketika menjadi bintang keturunannya Abraham, keturunannya orang-orang yang harus mendapat pewaris kerajaan Allah, tetapi kenyataannya menjadi bintang-bintang yang tidak mau digenggam tangan kanan Allah. Menjadi bintang yang mau beredar, mau berjalan semaunya sendiri, tidak mau mengikuti garis edar yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya ketika mendengar firman, ketika menerima firman, tidak mungkin orang seperti itu tersungkur seperti Yohanes Rasul. Orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan pada generasi zaman akhir sampai pada akhir zaman adalah generasi yang cakap menundukkan diri di hadapan Tuhan. Adalah generasi yang cakap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Adalah orang-orang yang tidak mau melepaskan diri dari genggam tangan kuasa Tuhan.
sadar bahwa dirinya tidak punya kemampuan untuk bertahan hidup di bumi. Bertahan saja sudah tidak bisa, apalagi melaksanakan misi menjadi kaki dia, lebih-lebih menjadi bintang. Saudara, tugas kita tidak ringan. Kalau kita hidup di bumi hanya untuk mencari makan, bekerja berjeri lelah dari pagi sampai siang, sore sampai malam, sampai lembur-lembur sampai pagi lagi, hanya untuk mencari sesuap nasi, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak mendapatkan tugas dari Tuhan, dari kerajaan Allah? Apa bedanya dengan bangsa-bangsa yang lebih cakap mencari uang? Apa bedanya dengan orang-orang yang lebih pintar mencari kekayaan? Kita harus sadar tugas kita bukan untuk itu. Memang selayaknya bekerja, tetapi maksudnya fokusnya tidak ke situ. Tuhan mempercayakan satu tugas yang begitu mulia kepada saudara. Hidup kita itu tidak lama di bumi. Amin. Hidup saudara tidak lama. Pernah saya sampaikan, sekalipun dari nol, dari bayi sampai akhir, andai kata tercatat begitu, generasi zaman sekarang kalau bisa bertahan hidup sampai 70 tahun itu sudah bagus kan? Sekarang orang umur 50 tahun aja kelihatannya sudah seperti 60 lebih, juga banyak. Kalau ditanya-tanya, lu sampai kok kan? Ya, ada yang usianya lebih tinggi, malah ketok muda juga banyak. Kalau ngobrol-ngobrol berkelakar begitu, mergo semua kahanan, karena keadaan yang membedakan. Sebab itu kita harus semakin mengerti, semakin memahami tentang kondisi zaman yang sudah tidak karuan. Sebagaimana firman Tuhan sudah jelas mengatakan, tidak ada orang yang tinggi, sedang, rendah dalam kapasitas golongan ekonomi menengah atas. Suatu saat nanti sama-sama susah. Saudara mungkin bertanya, orang punya toko emas sekarang senang. Dulu mungkin saudara katakan, wah mereka luar biasa. Sekarang banyak yang punya toko emas, susah juga. Sekarang harga emas, logam mulia, mahal, betul? Toko emas tidak mau beli, ada yang tutup sementara waktu. Karena apa? Mahal. Orang jual toko, beli ke masyarakat yang jual-jual emas dengan harga tinggi, harus mengikuti pasar. Suatu saat mungkinkah harga emas anjlok? Kalau harga emas anjlok, berarti kan kalau jual lagi rugi sesuai pasaran. Spekulasi, perlu seorang spekulan yang berani. Sama-sama tidak enaknya. Ramai sekarang toko emas yang punya tabungan simpanan emas itu ada dijual. Karena dia pikir jangan-jangan nanti berapa bulan ke depan atau tahun depan emas turun. Dia pikir wah untung dijual lagi. Banyak rata-rata kalau presiden mengatakan seluruh dunia, bangsa-bangsa rata-rata mengalami apa? Bahasanya beliau lagi hang, ibarat komputer itu lagi hang. Semua harus memasuki satu proses restart ulang. Karena mengalami suatu proses yang sangat sistematik. Tidak mudah mengurai persoalan dan persoalan.
pergolakan, persengketaan antar bangsa, antar suku semakin memanas di sana sini. Yang kuat secara finansial semakin berjaga-jaga untuk mencaplok negara-negara yang miskin, untuk dikuasai. Dan itu terus pergolakan, itu terus menerus. Pergolakan demi pergolakan sebagaimana firman Tuhan katakan, itu terus akan terjadi. Jadi saudara jangan punya pikiran yang nyaman bahwa hari esok ekonomi akan lebih baik, hari esok akan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saudara jangan punya pikiran persoalan ekonomi akan lebih baik dan lebih baik. Sebab firman Tuhan mengatakan akan tidak stabil dan tidak semakin baik. Tetapi ada jaminan, ada sebuah kepastian ketika kita ini sebagai pribadi-pribadi yang menerima firman, kita bersikap seperti Yohanes. Milikilah penundukan diri kepada firman, maka ada jaminan untuk hidup kita dilindungi Tuhan. Amin. Dan kedapatan menjadi baik, kedapatan sang kebenaran itu ada di dalam hidup kita. Dia memastikan hidupmu baik, hidupmu benar. Tetapi kalau saudara lepas dari genggam tangan Tuhan, Tuhan tidak menjamin saudara. Nah, seperti hari Rabu saya sampaikan kepada saudara, karena semua kan tidak bisa hadir, belum bisa hadir hari Rabu. Saya katakan persiapan firman itu tidak harus di dalam kamar. Saya persiapan firman ketika dijemur matahari. Ini muka saya tak tutupi karena silau. Anak-anak pada mainan di sana di atas sana. Saya renungkan firman Tuhan. Saya belajar mempribadikan firman itu. Dalam kondisi fisik ini secara kalau saya rasakan capeknya seperti itu. Tapi karena dorongan yang kuat, saya harus keluar dari pastori untuk bisa menangkap pengajaran itu. Saya ambil tempat yang teduh, tempat yang alamnya cukup sejuk, sambil ngomong cucu yang kecil, paling kecil, kakak-kakaknya, sampai cucu yang gede-gede juga ikut ngiriung ke sana. Cari tempat yang gratis. Kalau di Pancet itu kan banyak tempat yang gratis saja. Yohanes bisa menangkap. Yohanes tidak menjadi pelaksana dari firman nubuat yang dia terima. Kemuliaannya Yohanes berbeda dengan kemuliaan saudara yang hidup pada akhir zaman. Sama-sama menerima kemuliaan. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus begitu. Kemuliaan matahari berbeda dengan kemuliaannya rembulan. Berbeda lagi dengan kemuliaannya bintang-bintang. Untuk menerima kemuliaan Tuhan saat menerima pewahyuan, Yohanes tersyukur. Yohanes memuliakan Dia. Yohanes mengagungkan Sang Alfa dan Omega. Firman itu begitu kuat menguasai hidupnya. Sehingga sampai sekarang ahli sejarah, para sejarawan gereja sampai sekarang tidak menemukan jasad tulang belulangnya Yohanes Rasul, di mana sampai sekarang belum ketemu.
Ada yang meyakini Yohanes diangkat dalam kemuliaan, dalam tubuh keubahan. Itu otoritas Tuhan, kita tidak ngerti. Masing-masing punya kemuliaan. Ada yang memprediksi Yohanes Rasul mati di tengah-tengah jemaat Efesus. Karena jemaat Efesus jemaat pertama, jemaat sulung. Ada yang memprediksi meninggal atau mati tetap di Pulau Patmos, di mana pewahyuan diterima. Itu sejarah singkat, sekilas bagaimana Yohanes menerima pewahyuan. Dia begitu menundukkan diri di hadapan Sang Alfa dan Omega. Sekarang lebih-lebih orang-orang yang mendapat kesempatan untuk menjadi pelaksana di akhir zaman. Makanya kalau kita korelasikan, betapa dasarnya pemazmur bisa menangkap ketika Sang Alfa dan Omega itu hadir. Maka pemazmur bisa menangkap, Daud bisa menangkap bahwa ternyata seluruh ciptaan Tuhan itu punya tugas. Hari Rabu lalu sudah saya sampaikan, seluruh makhluk, bahkan benda-benda mati dikategorikan begitu, batu-batuan, pasir, semua dicipta oleh Tuhan untuk memuji Dia. Punya tugas masing-masing untuk terciptanya harmonisasi kehidupan di bumi. Masing-masing punya tugas. Makanya saya sampaikan, ketika saudara sudah memahami, sudah mengerti bahwa seluruh alam semesta ini dicipta oleh Tuhan untuk terjadinya harmonisasi sebuah kehidupan kerajaan Allah di bumi, maka saudara berjuang. Karena Rabu saya sampaikan, setelah saudara memahami Sang Alfa dan Omega yang juga dipahami oleh Daud, jangan ada yang telat saat ibadah. Kalau kepepet banget mau kempes bane, ya betul menit ceritanya. Tapi jangan sampai mungkin karena bangunnya terlambat, ya disiapkan. Wah, punya anak kecil ribet, ya makanya disiapkan. Anaknya belum bangun, bangunkan. Jangan karena aku masih kecil, kasihan. Selagi mulai masih kecil, jangan dijadikan raja untuk dimanjakan. Dididik, diajar, dibimbing untuk menghargai bagaimana mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Sesaat mungkin nangis, Raupi belum mandi bangunkan, nangis teriak-teriak, enggak masalah, hanya nangis kok. Ketimbang kalau kita memberhalakan anak, memberhalakan cucu, mengesampingkan Tuhan, nanti bahaya, berisiko tinggi. Pasti bisa. Kairos itu kita didik sedemikian rupa. Pagi-pagi kita jam 2:30, kadang jam 3 sudah bangun. Jam 4 itu tak pangku, sembahyang. Tadinya loncat-loncat sukacita, tak pangku dengan saya bermazmur, berglosolalia, memuji Tuhan, haleluya. Lama-kelamaan, haleluya, mulai nirukan suaranya, suaranya bayi seperti itu, ambil nyundur-nyundur lambene, mencos sana mencos ini. Lama-kelamaan tertidur sendiri. Itu bayi. Nah kalau sudah tua ya tidak mungkin gitu kan. Nanti dengar suara pujian yang lain, haleluya, suami memuji Tuhan, haleluya, syukur, istri lihat-lihat. Ya berapa tuh yang itu, ya kan? Yang saya ceritakan tadi bayi. Nanti akan terbiasa. Kan mulai mengalami satu, ya mesti mengalami dinamika perubahan.
dari tidur tidak teratur sampai bisa teratur, itu kan perkembangan pertumbuhan bayi memang seperti itu. Masing-masing harus siap. Seluruh alam semesta ini dicipta oleh Tuhan untuk menciptakan harmonisasi, menciptakan keselarasan hidup. Semua berguna. Jadi kalau saudara sebagai penyembah, sebagai kaki dia memahami persoalan ini, maka begitu tertibnya hidup kita di hadapan Tuhan. Berguna bagi sesama, menjadi penerang bagi sesama. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka jangan heran kalau orang hidup di bumi justru malah menjadi perusak. Merusak alam, merusak lingkungan, merusak hidupnya sendiri. Juga banyak manusia itu rusak karena dirinya sendiri. Rusak paru-parunya, rusak jantungnya, rusak ginjalnya, rusak matanya, banyak, lambungnya rusak karena tindakannya sendiri yang tidak tepat. Sebagai orang yang memahami rancangannya Tuhan, Sang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan sampai pada kesempurnaan, kekekalannya sempurna, membawa hidup kita dari tahapan kepada tahapan yang luar biasa. Coba dibaca kembali, mari Mazmur pasal 148. Mazmur pasal 148. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Jadi kata haleluya, satu kata yang sempurna. Kenapa saya katakan kata yang sempurna? Kata haleluya ini tidak bisa diubah. Saudara mau cari dalam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya apa haleluya? Ya, sulit, tidak bisa diubah. Haleluya berbahasa Inggris, Rono, tanya sastra Inggris tidak ada, tetap haleluya. Untuk bahasa Jawa, ayo, bahasa Jawa ini haleluya. Nah, ragado, apa enggak, tambah parah, tidak ketemu. Satu kata pengagungan, satu penekanan bahwa seluruh ciptaan Tuhan harus memuji Dia. Harus mengagungkan Dia, baik yang di surga maupun yang di bumi, baik yang di tempat tinggi, para malaikat, bala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Terus, hai air yang di atas langit. Matahari memuji Dia, bulan memuji Dia, bintang terang memuji Dia, langit mengatasi segala langit juga memuji Dia. Saya tekankan kembali, kapan matahari memuji Dia? Kapan bintang memuji Dia? Kapan rembulan memuji Dia? Kapan benda-benda itu memuliakan Dia? Ketika seluruh ciptaannya itu melaksanakan tugas sampai selesai.
Jadi kalau saudara melaksanakan tugas sampai selesai, maka terpujilah nama Tuhan. Dari awal sampai akhir, bukan dari pertengahan sampai akhir. Makanya ketika pengajaran firman ini kita terima, saudara berjuang, jangan terlambat beribadah. Amin. Kita sepakat, kalau sempat sarapan di rumah tidak apa-apa, nanti minum dulu saja, nanti sarapan setelah ibadah wis timpet gak apa-apa. Podo, saya juga begitu kok. Saya juga belum melakukan kegiatan. Nah, apa kita sepakat dengan kita bisa berfellowship, kan saya sampaikan. Jadi ada saatnya ya kita bisa seperti jemaat mula-mula zaman Kisah Para Rasul, gereja mula-mula itu begitu. Fellowship itu tidak sebatas pada ibadah bersama, juga bisa minum teh bersama, itu fellowship. Nanti ada hasil kebun, umbi-umbian kita rebus, digoreng, dinikmati bersama, itu fellowship. Dari situ saudara bisa saling berbagi pengalaman, berbagi kesaksian, saling meneguhkan. Amin. Makanya jangan dewe-dewe. Kalau ada acara begitu, jangan dewe. Jangan dewe itu jangan menyendiri. Kan harus ngikuti aturan pemerintah physical distancing. Lah nek physical distancing yang main dewe-dewe, antara bukan physical distancing itu namanya. Berjalan dewe-dewe. Saling sharing, itu nggak masalah. Saya terbuka dengan saudara. Saya sharing dengan teman-teman, para kiai, pengurus-pengurus pondok pesantren. Kita sharing, saya sharing dengan mereka. Bagaimana membangun kebangsaan, bagaimana membangun bangsa, bagaimana membangun masyarakat, bagaimana membangun ketahanan pangan. Saya sharing dengan mereka. Nanti satu saat ada waktu tak ajak ke tempatnya teman pengurus pondok pesantren, kita ngobrol-ngobrol di sana. Malam nggak apa-apa, beliau terbuka 24 jam, Pak Pendeta silakan. Pendopo kami ini terbuka untuk siapa saja. Bisa betul masing-masing kita paham. Kalau matahari, bulan, bintang, langit memuji Dia, memuliakan Dia, mengagungkan Dia, teruskan dulu. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan. Semuanya memuji nama Tuhan. Terus? Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan. Karena perintahnya, semua itu tercipta. Maka ciptaan-ciptaannya merupakan sebuah ketetapan untuk memuji Dia. Terus? Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Ya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Matahari tidak boleh melanggar. Bulan tidak boleh melanggar ketetapan Tuhan. Bintang-bintang tidak boleh melanggar ketetapan Tuhan. Kapan benda-benda itu memuji Tuhan? Ketika benda-benda itu melaksanakan tugas. Dan tugas yang tidak boleh dilanggar. Matahari terbit dari timur. Saatnya terbit harus terbit. Kalau rembulan jangan terbit kalau siang, berbarengan kalau matahari. Jatahnya rembulan itu malam. Jatahnya bintang itu malam hari. Kalau saudara sebagai bintang-bintang yang digenggam tangan Allah, saudara punya tugas menerangi langit saat langit itu gelap. Sampai mata kita hilang, saudara berusaha lihat bintang pada siang hari, sampai moto itu muncul, saudara tidak akan menemukan.
Karena cahayanya bintang kalah dengan cahaya matahari. Ini ketetapan Tuhan, tidak boleh dilanggar. Benda-benda itu harus memuji Tuhan. Kapan saat memuji Tuhan? Saat dia melaksanakan tugas dari Tuhan. Malam bintang harus bersinar, malam rembulan harus bersinar, siang matahari harus terbit dari timur dan menyinari bumi. Itu tugas dari Tuhan. Dan kalau itu dikerjakan oleh benda-benda ciptaannya itu, maka benda-benda itu sedang memuliakan Tuhan, sedang memuji Tuhan. Pujilah Tuhan di bumi, hei ular-ular naga dan segenap samudra raya, hei api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Ular naga ini tidak menggambarkan iblis yang di Wahyu pasal 12, kejadian di mana Hawa ditemui ular, berbeda dengan itu. Ini penciptaan. Kan Tuhan menciptakan binatang, unggas, melata, ikan dan lain sebagainya. Ini bicara soal penciptaan. Api, hujan es, salju, kabut, angin badai, terus Melakukan firman-Nya. yang melakukan firman-Nya. Jadi api, hujan es, salju, kabut, angin badai itu bergerak karena melakukan firman. Karena taat kepada firman, tidak bergerak sendiri, semaunya sendiri. Kalau badai itu sampai memporak-porandakan bangunan, rumah dan lain sebagainya, itu juga atas perintahnya Tuhan. Sekarang kalau saudara digenggam tangannya Tuhan, mungkinkah badai itu menghancurkanmu? Tetapi kalau saudara tidak digenggam tangan Tuhan, kalau ada badai, ada api, ada es, ada kabut yang bergerak tanpa kendali, dan itu disetir oleh para malaikat yang diutus Tuhan, saudara tanpa perlindungan kalau di luar tangannya Tuhan. Amin. Sekuat-kuatnya kalau saudara bisnis apa yang saudara akan andalkan melawan kekuatan Tuhan. Jangan berusaha lari lepas dari tangannya Tuhan kalau saudara pengen selamat. Artinya ketetapan Tuhan jangan dilanggar. Kalau ketetapannya Tuhan dilanggar, matahari, bulan, bintang aja Tuhan sanggup merusakkannya dan mengganti yang baru. Terus, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang merayap bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia, hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. ya terus, Ia telah meninggikan tanduk umatnya, meninggikan, Tuhan telah meninggikan tanduk kekuatan umatnya. menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi. Ya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihi Tuhan. Terus, Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. haleluya. Semua harus memuji Tuhan. Semua harus memuliakan Tuhan. Dibuka dengan kata haleluya, ditutup dengan kata haleluya. Bahwa ini satu ketetapan, semua ciptaannya harus memuliakan Dia tanpa perbantahan. Ayam aja nggak bisa berbantah-bantah kok.
Betul? Betul? Ada yang punya jago? Apa wis digoreng? Pernahkah jagomu laporan? Ya apa Pak Dik? Kerinan ya, lali gak bukan. Ayam jago, ayam jantan ditetapkan untuk berkokok saat pagi hari. Tujuannya membangunkan umat manusia. Itu ketetapan Tuhan. Dan ayam itu tidak diatur oleh Tuhan. Lurus sakarepe dhewe. Itu jenenge jago edan. Jago lagi kasmaran, kasmaran. Lagi tergila-gila dengan cewek. Kok cewek? Pite wedok apa? Dengan dere, dengan babon. Babon itu nanti ngendok, nanti ngomong. Kita pilahkan. Matahari tidak berbantah-bantah. Dia berusaha taat pagi terbit. Karena matahari ngerti inilah caranya dia memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Terbit ya terbit. Kapan saudara tahu matahari mogok tidak mau berjalan? Kapan saudara tahu rembulan tidak mau bercahaya? Kalau ada kabut itu Tuhan juga yang menutupnya. Kalau sesaat ada gerhana itu Tuhan yang bikin juga. Bukan berarti rembulan mogok. Tuhan yang menggerakkan sedemikian rupa. Itu bedanya manusia dengan ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain itu tidak mau berbantah-bantah. Manusia yang diciptakan lebih mulia daripada yang lain justru seringkali tidak tertib. Tahu firman ini, tahu pengajarannya apa? Dia ikut diisin karo pitik. Balik dan pitik. Karena rata-rata punya pitik. Kalau wedhus kan jarang bangunkan yang punya. Masa jam 3 itu wedhusmu gemblek? Belum tentu aja. Kadang jam 6 bisa ngorok ada wedhus gitu. Makanya jadi wedhus ini kandang. Ayam ditugasi Tuhan berkokok jam sekian rutin saudara. Terus apa sih bangunkan pitik? Coba sudah pelajari. Kalau sudah berhikmat pelajaran no. Dia bangun itu siapa yang bangunkan? Apa sudah bangunkan pitik? Baik, keluruk. Biasanya keluruk orang keluruk. Tidak mau berkokok, tidak mau keluruk, diancam. Enggak lah, muni meneh tak goreng dulu. Tidak boleh begitu. Tanpa harus saudara bangunkan, dia lebih dulu bangun. Melaksanakan tugas untuk terjadinya keselarasan, keseimbangan, harmonisasi alam. Piaraan saudara yang sudah pintar untuk bekerja sama dengan saudara, saya percaya pasti mapan. Kalau siang jelas mereka berhijau, kalau malam nanti ada piaraan saudara yang mapan. Setiap jam sekian pasti bunyi. Karena apa? Ditugasi Tuhan bangunkan saudara. Tahu kalau saudara capek banget, pikir saudara, nanti tidak lama, apa yang tikus kayak? Orang mau tikus. Nek apa burung itu bunyinya takut tikus dengan ada cecak dan bunyi karena tugas itu beda. Saudara juga harus ngerti itu. Kalau saudara semakin peka dengan lingkungan saudara, berbahagialah saudara. Tuhan punya cara. Semua ditugasi Tuhan.
Nah, apalagi saudara, apalagi kita, orang yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan ia meninggikan tanduk umatnya. Kekuatan, tanduk itu bicara kekuatan. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, dikasih Tuhan. Kalau kita ngerti bahwa semua harus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kita. Tidak cukup dalam soal ibadah, juga tertib. Jam 7 mulai, sebelum jam 7 teman sudah siap-siap. Bukan jam 7 mulai, nanti jam setengah 8 atau jam 8 baru datang. Ojo kalah kalau ciptaan yang lain. Kalau manusia banyak alasan, matahari tidak punya alasan untuk taat. Terus pada garis edarnya, yang laksanakan tugas itu. Makanya matahari tidak pernah kekurangan panas. Pernah ada orang yang mau setor bahan bakar ke sana? Karena matahari sudah kekurangan BBM begitu? Tidak pernah ada. Ceritanya begitu kan? Matahari tidak pernah kekurangan energi. Karena apa? Tepat waktu melaksanakan tugas dari Tuhan. Saudara mau full power Holy Spirit? Amin. Amin. Tepat waktu, disiplin waktu. Di rumah belajar mendisiplin waktu. Jam doa, saya punya jam doa sendiri. Mulai orang tua, Pak D, Bu D, bapak-bapak muda yang mungkin karena capek, teler, ya orang tua membimbing, yang mengingatkan, bayar, membangun kebersamaan, membangun kesatuan, membangun harmonisasi. Itu memang, ya apa? Memang kita tidak boleh diam, tidak boleh diam. Bapak bahasanya Jawa, biarlah, nanti kan tahu sendiri. Oh, tidak bisa, tidak bisa. Saudara sebagai orang tua harus membimbing. Mudah bicara sabar, mudah dengan diucapkan gampang memang. Sabar Pak, sabar Pak, sabar Pak D, sabar Bu D. Itu mudah. Tapi saya minta saudara jangan berhenti mendengar kata sabar yang berulang kali saya sampaikan, berulang kali terus menerus. Sebab saya setiap hari kan praktek mengandung didikan. Jadi kembali kepada tugas. Mari dibaca Injil Yohanes pasal 17. Injil Yohanes pasal 17. Jadi semua ciptaannya itu dipercaya tugas. Sebagai bukti melaksanakan tugas berarti memuliakan Dia, mengagungkan Dia, memuji Dia. Ayat 3, langsung ayat 3. Yohanes pasal 17. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi. Ya, Tuhan Yesus di bumi telah mempermuliakan Bapa di bumi dengan jalan menyelamatkan, menyelesaikan pekerjaannya, dan Engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Mempermuliakan Bapa, mengagungkan Bapa, meninggikan Bapa dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, jadi jelas menyelesaikan tugas
Kalau kita memuji dengan nyanyian-nyanyian yang indah, saat kita sembahyang, saat kita beribadah bersama, itu bagian dari kita mengagungkan Dia, memuliakan Dia. Tapi secara khusus lagi, bahwa kita punya tugas yang harus kita selesaikan. Kalau kita melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, berarti kita juga memuliakan Dia. Kita mengagungkan Dia. Bahwa hanya Dia yang layak dipuji, dimuliakan, ditinggikan. Dan ini merupakan ketetapan. Kalau kita melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan pada kita, kita sedang melaksanakan ketetapan Tuhan yang tidak boleh dilanggar. Karena ketetapan Tuhan atas kita itu tidak boleh kita langgar, maka kita harus belajar mendisiplin hidup ini. Beribadah disiplin, doa di rumah disiplin, baca firman, atur waktu saudara untuk baca firman, merenungkan firman itu. Ada saatnya minggir di tempat khusus, saudara pengen fresh, sambil piknik antar anak-anak mungkin, saudara bisa merenungkan firman itu. Jadi kalau ciptaan-ciptaan yang lain, alam semesta ini ditugasi Tuhan sesuai ketetapannya Tuhan untuk melaksanakan tugas yang tidak boleh dilanggar. Terlebih kita, saudara dipilih untuk melaksanakan kehendak, ketetapan, dan keputusan Tuhan. Sebagai orang-orang kudusnya Tuhan yang dipilih untuk melaksanakan kehendaknya Tuhan. Ketika saudara melaksanakan tugas itu, maka saudara sedang memuliakan Dia, sedang mengagungkan Dia. Makanya kerjakan setiap tugas, setiap pelayanan dengan sukacita. Ditingkatkan pelayanannya dengan semakin sungguh-sungguh, semakin bergairah. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Ya. Mereka itu milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Ya, ketika firman itu disampaikan, ketika ketetapan Tuhan itu disampaikan, kita punya kewajiban menuruti ketetapan firman itu. Tidak boleh melanggar. Mazmur menangkap seperti itu. Terus, sekarang mereka tahu bahwa semua orang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripadanya. sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku Telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. ya, Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. jadi ketika kita menerima firman itu, kita menjadi tahu, kita menjadi paham bahwa firman itu, Kristus itu sendiri berasal dari Bapa. Karena kita tahu bahwa Dia sendiri berasal dari kerajaan surga dari Bapa, maka kita harus paham, kita harus mengikuti alurnya firman itu, ketetapannya firman itu. Sehingga Tuhan berdoa, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, Tapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, ya. dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah mempermuliakan di dalam mereka. Apa yang menjadi miliknya Bapa adalah miliknya Kristus. Firman Sang Alfa dan Omega itu satu bagian, satu paket yang tidak terpisahkan. Dan aku tidak ada lagi dalam dunia, Tapi mereka masih ada di dalam dunia. dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, ketika kita menerima firman yang sudah merupakan ketetapan kerajaan surga itu, supaya kita ini menjadi satu. Kita punya tugas masing-masing membangun
mandat biologis, ada nikah, maka nikah itu harus menjadi bangunan yang kuat, disatukan oleh kekuatan firman. Kalau kita memahami bahwa kita ini sudah menerima firman, dan ketika firman itu ada pada kita, maka kita dibimbing, dituntun dengan kekuatan tangannya Tuhan membangun kesatuan. Kalau berdasarkan kekuatan firman, maka semuanya jadi. Tetapi kalau saudara mengandalkan fasilitas, maka di sana tidak ada kesatuan yang kekal. Kesatuan yang kekal, keutuhan yang kekal itu hanya terjadi ketika kita ini dibentuk karena taat kepada ketetapan Tuhan. Tidak ada perbantahan. Sebagaimana benda-benda yang diciptakan Tuhan, matahari tidak berbantah ketika harus melaksanakan tugas dari Tuhan. Suami punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Istri punya tugas, punya tanggung jawab, punya kewajiban. Kalau kita ini masing-masing paham apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas kita, maka kesatuan itu terbentuk dengan luar biasa damainya. Amin. Kita harus punya catatan yang jelas. Dunia ini tidak ada yang sempurna. Saudara mencari istri yang sempurna, tidak ada. Saudara mencari suami yang sempurna, tidak ada. Saudara mencari anak yang sempurna, tidak ada di bumi ini. Kelak saudara akan ketemu kesempurnaan ketika langit bumi ini sudah baru. Amin. Iki langit lawas, bumi lawas, semua serba lawas. Hidup di tempat yang lama sudah usur ini satu anugerah. Saudara masih bisa mendapat kemurahan Tuhan, bisa bertahan, menerima kemuliaan Tuhan. Disyukuri itu semua. Tanpa campur tangan Tuhan kita tidak mampu melakukan sesuatu. Terus, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam nama-Mu. Nah, terus, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Sudah, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhilah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia. sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ketika kita ini menerima firman, dunia membenci kita, dunia melecehkan kita, ya memang jelas hukumnya berbeda. Kita ini memang bukan dari dunia. Saudara paham itu. Saudara itu bukan warga negara dunia, tetapi saudara itu warga kerajaan surga yang ditugasi Tuhan melaksanakan tugas di bumi menjadi penerang atas gelapnya zaman. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi ketika kejahatan demi kejahatan semakin memuncak di bumi ini, Tuhan sudah memastikan bahwa dari kerajaan surga menjamin perlindungan atas saudara. Dilindungi Tuhan dari segala kejahatan. Ketika saudara menjadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan, maka saudara layak mendapatkan perlindungan, tidak dibinasakan. Terus, Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. ketika kita ini menerima ketetapan Tuhan, menerima perintah Tuhan, maka kita menerima kebenaran. Ketika kebenaran itu kita terima, kita tangkap, maka kita dikuduskan dalam kebenaran itu. Sehingga ketika kita ini menerima kebenaran, maka kita hidup di dalam kebenaran. Terus,
sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah, kita semua dikuduskan dalam kebenaran firman itu. Karena kita punya tugas melaksanakan ketetapannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan-pemberitaan mereka. ketika kita ini memberitakan kebenaran firman Allah dan orang menerima kebenaran firman itu, maka orang itu juga mendapatkan berkat kemuliaan. Terus Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. satu hal, ketika kebenaran itu kita terima, firman itu tadi kita terima, tugas kita tetap menjadi satu. Kita akan dibawa dalam keutuhan. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Sempurna di dalam kasih, di dalam kesempurnaan itu, kekal akhirnya kelak. Untuk terwujudnya kesempurnaan di dalam kasih Kristus itu, maka kita harus paham kembali kepada tugas ketetapan Tuhan. Kalau kita tidak melanggar, maka kita adalah pribadi-pribadi yang mendapat kemurahan dari Tuhan, mendapat kepastian. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Pasal 14, Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, Kamu akan menuruti segala perintahku. kasih itu menuruti perintah-perintahnya. Kasih itu melaksanakan apa yang menjadi ketetapannya. Itulah caranya kita mengagungkan dia, memuliakan dia. Jika kita bisa berkata haleluya setiap saat, puji Tuhan, haleluya. Karena apa? Karena memang sudah selayaknya kita mengagungkan dia, kita memuliakan dia. Aku akan minta kepada Bapa, Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. ya, Roh kebenaran tinggal di dalam hidupmu, kita di dalam dia. Ketika dia di dalam kita, kita di dalam dia, sinkron, tepat waktu dalam pelaksanaan ketetapan Tuhan. Sebagaimana matahari terbit tepat waktu, tenggelam tepat waktu, rembulan menyusul tepat waktu, bintang-bintang memancarkan cahaya yang indah tepat waktu. Ketika kita memahami dia di dalam kita, kita di dalam dia, ketetapannya selalu ada di dalam kita. Mungkinkah ada perbantahan untuk kita melaksanakan tugas-tugas Tuhan? Kalau saudara masing-masing pribadi ngerti, bisa menangkap firman ini, firman ada di dalam dirimu, Roh Kudus ada di dalam dirimu, suami akan memahami, istri akan memahami,
anak-anak akan memahami. Terciptalah suasana kebersamaan itu, suasana kerukunan itu yang luar biasa. Terjadi harmonisasi yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Amin. Ada anak yang sudah akil balik, ngerti beraktivitas, bantu orang tua tanpa harus disuruh. Oh, aku perlu, aku harus jadi matahari yang tepat waktu, bisa menyinari. Aku harus jadi rembulan di tengah-tengah keluarga, tepat waktu, bersinar, bisa menyejukkan orang tua, bisa meneduhkan orang tua. Laksana bintang-bintang ketika orang tua mungkin nyanyiannya sedang tak mengapa kabut tebal merimbangi. Nyanyiannya pas sembahyang begitu. Aku gitaran dewe, Pak Depaunan gitar berdua di dek atas. Tak mengapa kabut tebal merintangi. Lama-kelamaan penyembahnya orang nangis-nangis. Lah, Paren kan durung melu. Nah, Paren dengan apa kok pujiannya kok sentimental begitu. Sebagai anak tampillah sama bintang yang mempercantik suasana kabut tebal itu, memancar, memecahkan kabut tebal itu karena bintang bisa bertindak tepat waktu. Kalau anak belum bekerja, belum punya usaha, belum punya bisnis, orang tua tidak perlu dikasih uang karena anak aja misalnya masih tanggungannya orang tua. Tapi betapa dasarnya ketika anak-anak mengerti tanggung jawab, tidak usah dikejar-kejar. Pagi kalau di pastor habis sembahyang langsung beraktivitas. Karena kita kan setiap saat tidak ngerti kedatangan tamu, entah siang, entah dini hari, entah pagi, entah siang, entah lingkungan harus terjaga tetap kondisi bersih. Sementara merawat dirinya sendiri itu kewajiban, tugas yang tidak ringan. Ketika firman itu ada pada saudara, saudara ada di dalam firman, roh itu ada di dalam saudara, saudara ada di dalam otoritas kuasa. Dia bersama saudara setiap saat. Dikatakan pemazmur tadi, dia membangkitkan tanduk kekuatannya untuk menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah orang yang dikasihinya. Jadi ketika kita ini menangkap sang Alfa dan Omega, kita ini menerima firman Tuhan, bahwa ternyata kita ini ada di tangannya. Ternyata dia itu ada di dalam diri saudara. Saudara ada di dalam otoritasnya. Ketika dia ada di dalam saudara dan saudara ada di dalam kekuatan otoritasnya, maka kekuatan jiwa roh akan semakin luar biasa dahsyat. Ketika kekuatan jiwamu, kekuatan pikiranmu itu terbangun dengan kokoh, maka ragamu juga akan terbangun dengan fit, semakin sehat. Amin. Amin. Tetapi kalau jiwa dan rohmu tidak bisa menangkap kebenaran itu dan tidak mau dia tinggal dalam diri saudara, dengan kata lain, saudara meragukan dia, saudara menolak dia, maka akan terpancar pada ragamnya, pada badannya. Kalau jiwa dan rohmu, pikiranmu dikuasai pikiran Kristus, dikuasai Roh Kudus, maka berangsur-angsur saudara yang sakit pasti dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan. Amin. Tapi kalau jiwa dan rohmu sakit,
perlu penyembuhan dulu dari jiwa dan roh. Makanya ada orang mengatakan apa? Sakit jiwa. Basa Jawane orang nak sakit jiwa. Ini orang nak sakit jiwa, apa resik? Kayak Mas Daus ini resik, dasian, ya kan? Kasihnya rapi, wangi. Ini normal. Ya. Saya bicara orang normal, resik, wangi, adus, mandi tepat waktu. Tepat waktu itu artinya ya orang tidak ulur-ulur waktu, pagi atau sore, tidak buang-buang waktu, bersih, pakai sepatu ya normal, kanan hitam, kiri juga hitam, pakai sendal juga begitu, hitam. Benar, kanan hitam, yang kiri ya hijau. Nah, ini sudah perlu dipertanyakan, dicek dulu jiwanya kepiye. Jiwanya itu normal, mandi contohnya, merawat diri ya sewajarnya. Saya dididik orang tua sejak kecil, ya dididik tertib sekalipun orang kampung. Kalau boleh makan setelah mandi, itu etika keluarga. Yang itu ketika sudah menerima firman Tuhan, dikatakan di sini, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia menyertai, lebih-lebih Dia diam dalam hidupmu, berkemah dalam hidupmu. Jiwamu kuat. Ketika jiwamu kuat, sudah bisa memuliakan Tuhan, saat melayani Tuhan fresh, ya kan? Membangun pekerjaan fresh, optimis, membangun pernikahan optimis, membangun nikah optimis. Tapi kalau jiwamu terganggu, jiwamu sakit, saudara tidak bisa berpikir sehat. Firman itu ada pada kita, makanya menyampaikan firman. Satu kasih saya percayakan, renungan pagi Pak, yo nanti gantian. Nyampaikan firman itu kurakur lambene kok. Masukkan firman itu di dalam hati, di dalam jiwa. Jangan ditaruh di bibir toh. Amin. Ketika firman itu masuk dalam jiwa kita, ketika firman itu masuk di dalam batin kita, dalam pikiran kita, saudara akan merasakan. Saudara bilang, Ia menyertaimu dan akan diam di dalam. Amin. Amin. Kalau firman dalam dirimu kuat. Tetapi kalau hanya sudah dengar di luar sini, hanya di sini, sudah tidak akan pernah merasakan mujizat Tuhan. Tetapi kalau sudah remas, iya Tuhan, kuasa hidup. Aku hanya setitik debu yang tidak ada artinya tanpa kuasa Tuhan. Kita syukuri hadirat Tuhan. Kita syukuri kemurahan Tuhan. Kalau Dia ada bersama-sama saudara, jangan meragukan kasih-Nya Tuhan. Kekuatannya sempurna. Saudara tinggal melaksanakan saja. Laksanakan apa yang Tuhan buka dalam saudara, dalam keluargamu. Laksanakan pekerjaan yang Tuhan buka untuk saudara dengan fokus berpegang pada tangan kuasa Tuhan. Dia sumber kemenangan atas hidup. Kalau Dia berjanji tinggal di dalam saudara, saudara di dalam Dia. Jangan melepaskan diri dari tangan kuasa. Andalkan Dia sepenuhnya. Tuhan, aku perlu
Ketika aku berpikir untuk berjuang dengan kekuatanku, aku bodoh. Aku sadar tanpa Engkau, aku gagal dan terus akan gagal. Kita terima anugerah Tuhan. Kita sampai berjamaah kudus, kita naikkan pujian. Bersamamu Bapa, aku lewati semua. Engkau ada bersamaku.
Pernahkah saudara merenungkan bagaimana ketika Tuhan tidak menyertai saudara? Pernahkah saudara merenungkan bagaimana kalau Tuhan tidak campur tangan dalam hidup? Pernahkah saudara berpikir apa yang terjadi, apapun kondisimu saat ini, tidak terlepas dari karyanya Tuhan, tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Di hari-hari ke depan, minggu, bulan, tahun ke depan, apa yang saudara akan tinggalkan? Sia-sia saudara mengandalkan harta, fasilitas. Sia-sia saudara mengandalkan suamimu. Sia-sia saudara mengandalkan istrimu. Sia-sia saudara membanggakan anak-anakmu. Kebanggaan yang ada di dunia ini sia-sia. Percaya bahwa di dalam dirimu sebagai istri, dalam dirimu sebagai suami, dalam dirimu sebagai anak, percaya kalau Tuhan tinggal di dalam dirimu, ada perkara besar yang Tuhan nyatakan, ada perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam dirimu. Haleluya. Kau ada samaku di setiap musik hidup. Dia tidak pernah meninggalkan hidupmu. Jadilah kuat, bangkit karena kekuatan Tuhan ada dalam dirimu. Katakan kembali, Engkau ada bersamaku. Haleluya, Engkau ada bersamaku. Pernah kau tinggal, pernah kau biarkan sendiri. Amin, amin. Kekuatan hidupku, jiwaku adalah bersama. Pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, Yesus lagi semua. Memulihkan kondisi
Aliri kekuatan-Mu yang dahsyat. Menguasai jiwa-jiwa umat, membangkitkan kuat kuasa-Mu. Yesus, glory atas kita rentakan namanya skina erogawayas, rantas kita mungkora bagawayas. Kekuatan-Mu membangkitkan jiwa-jiwa, bawa kemuliaan Allah. Awatan Allah terjadi, kekuatan Allah terjadi. Kekuatan-Mu yang dahsyat menyatakan, menguasai hidup kami, menguasai pikiran kami. Ratakanlah ya Tuhan, ampun bangkala. Oh, ratakanlah ya Tuhan. Oh, ratakanlah ya Tuhan. Oh, ratakanlah ya Tuhan. Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya saat ini. Tuhan dengan menyatakan, masing-masing pribadi berada pada otoritas tangan kuasa-Mu. Kau yang memulihkan umat, Kau yang memulihkan anak-anak kami, Kau yang memulihkan hidup kami, Kau yang memulihkan keluarga. Yang sakit dijamah oleh Tuhan, yang sakit dijamah oleh Tuhan. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sucikan, kuduskan, Tuhan berkati roti dan anggur yang tersedia di gereja. Kekuatan kami sebagaimana tubuh dan darah Tuhan, pengorbanan Tuhan memberikan kekuatan baru, pengorbanan Tuhan membangkitkan jiwa kami jadi pelaksana dari ketetapannya Tuhan. Layakan para pelayan berjamaah terus melayani tengah-tengah umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.